ucapkan selamat siang untuk kita semua. Sebelum dan sudahnya saya memperkenalkan diri saya Yonatan SPD sebagai Ketua Lembaga Adat Dayak Suku Dayak Tinggalan Kecamatan Manau Utara, Kabupaten Malinau. Perlu saya sampaikan bahwa saya adalah asli suku Dayak Tinggalan dan juga berbudaya dan berbahasa suku Dayak Tinggalan. Jadi asli suku Dayak Tinggalan. Oh ya, asli Tinggalan. Apakah istri Bapak satu suku dengan Bapak ini? Baik, terima kasih. Istri saya juga suku Dayak Tinggalan, jadi satu suku. Satu suku, jadi satu suku, satu bahasa dan satu budaya. Oh ya, satu rumpun Pak ya. Rumpun. Dalam budaya ya biasanya disebut itu adalah pesta, artinya acara. Dalam bahasa daerah itu kayak seperti orang meninggal ya, saya sebutkan itu ampid, itu acaranya yaitu amakan, itu artinya acara besarnya, puncak pelaksanaan orang meninggal, itu namanya budaya. Dalam artian di saat orang meninggal itu namanya kita sebut dengan ampid. Itu yang seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ada bahasa kukui di sana yang nanti akan diperagakan oleh anak-anak muda, seperti yang sudah dijelaskan oleh terdahulu tadi pagi. Itu. Berarti pada umumnya masyarakat kalau di sini mayoritas menggunakan bahasa daerah Pak ya, pada sukunya sendiri gitu. Yang pasti kita tetap menggunakan bahasa sendiri, kecuali nanti kita berbaur dengan di luar daripada suku Dayak Tinggalan, baru kita menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Kalau untuk perbedaan saya rasa tidak ada ya. Seperti kalau bahasa daerah kami, ako ngalida gula misalnya. Jadi di situ artinya kamu pergi beli gula. Itu seperti yang kita sampaikan, karena misalnya kalau toko di sini orangnya di luar daripada orang Dayak Tinggalan, pasti kita gunakan bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita anak itu kita pergi, artinya kita sampaikan bahasa daerah. Artinya kau pulang lidah gula karena gula takau. Kamu pergi beli gula dulu karena gula kita di rumah habis. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat situasi dalam artian ketika kita biasanya kan kalau ada acara besar, kematian dan sebagainya, kita tentu pasti menggunakan bahasa daerah karena kita lihat dari lingkup itu dulu. Nah, ketika ada undangan kita undang hadir, tidak mengerti bahasa suku Dayak Tinggalan, maka kita menggunakan versi bahasa Indonesia, sehingga perpaduan ada bahasa daerah dan kita berikan penjelasan terhadap mereka yang tidak mengerti bahasa daerah. Jadi saya selalu membawa acara, baik itu acara besar maupun kematian, selalu saya gunakan bahasa daerah. Setelah itu saya gunakan bahasa daerah, maka saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi agar orang di luar daripada suku Dayak Tinggalan itu memahami tujuan daripada yang kami lakukan. Seperti itu. Istilahnya dua bahasa untuk menjelaskan yang awam tadi nih Pak ya. Karena ada beberapa yang kita undang tadi. Ya, kalau kita mengacu aturan itu pasti ada, tetapi itu pemberlakuan pada zaman itu saja. Artinya tidak di zaman nenek moyang kita dulu kan banyak yang tidak boleh digunakan, seperti kalau orang meninggal, sekali lagi saya sampaikan, agulid itu apa yang dilakukan orang itu, misalnya dia penjala di zaman itu, lalu kita pantangkan. Jadi selama kita belum ada acara, apa yang dilakukan itulah kita tidak lakukan. Kayak angkukui misalnya, kayak orang kukui, selama dia puncak pelaksanaan itu kita tidak bisa menggunakan kukui itu. Nah, itu yang tidak bisa dipergunakan acara event apa saja, terkecuali nanti pas pelaksanaannya baru kita gunakan itu kukui itu. Seperti itu ya. Kalau kita mengacu pada zaman sekarang, di usia yang sekarang, lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kalau orang tua kita dulu agak fasih ya menggunakan bahasa daerah. Contoh orang tua saya ya, orang tua sendiri, dia tidak tahu baca tulis, tetapi kadang menggunakan bahasa daerah. Kalau dia tidak mengerti, maka dia menggunakan bahasa daerah. Jadi seperti itu. Menurut saya
bahasa itu sangat sangat luar biasa ya. Apalagi ini adalah bahasa yang tidak bisa diberikan untuk orang lain, ya kan? Seperti contoh kecil, mungkin Bapak punya bahasa, tidak mungkin Bapak sesungguhnya diberikan kepada saya, ataupun saya lakukan sehari-hari. Seperti bahasa daerah saya, khususnya bahasa suku Dayak Tenggalan ini, belum tentu orang semua bisa menggunakan seperti itu. Nah, mengapa demikian saya sampaikan? Sangat penting menggunakan bahasa itu sendiri. Karena tadi, dengan adanya bahasa, berarti kita mempunyai sebuah suku. Artinya, inilah karakter bahasa suku Dayak Tenggalan. Maka adanya bahasa daerah, maka budaya itu juga ada. Oleh karena itu, sangat penting ketika kita tetap mempertahankan di usia saya sekarang. Saya rasa bahasa daerah itu sangat, artinya tidak lagi diragukan lagi, tidak vakum, tetapi semua sudah bisa menggunakan bahasa daerah itu sendiri. Karena memang tentu dalam bahasa keseharian kita di lingkup ini kan, tentu kita menggunakan bahasa daerah itu sendiri. Saya alumni sekali lagi Universitas Negeri Malang, angkatan 2008 dan lulusan tahun 2012, yaitu Fakultas Sastra, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Saya sangat dari dulu mencintai sebuah budaya dan juga tidak bisa melupakan jati martabatnya suku saya dalam artian bahasa daerah saya, yaitu bahasa suku Dayak Tenggalan. Ketika saya keluar, justru saya berpikir, apakah nanti saya lupa dengan bahasa saya sendiri atau budaya saya sendiri? Ternyata ketika saya sampai di Pulau Jawa, saya juga banyak belajar tentang budaya. Tentang di Jawa, saya ada satu buku, ya. Di sana ada sudah buku yang sebuah buku pelajaran kalau tidak salah, ataupun seperti kamus. Saya buka di sana di Gramedia, saya baca bahwa ternyata di Pulau Jawa ini bukan saja kita mencari ilmu, tetapi bahasa ini sebagai pedoman di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu bagi saya, ketika saya kuliah di Jawa, bukan berpengaruh, tetapi justru memberikan dampak yang baik dan positif untuk saya. Mengapa demikian? Saya bisa seperti ini, diangkat sebagai kepala adat suku Dayak Tenggalan, khususnya Kecamatan Menau Utara. Karena tadi ketika saya pulang selesai kuliah, saya berbaur kepada orang tua, berbaur kepada mereka yang regenerasi muda, karena saat itu saya memang mencintai budaya dan juga alam kita yang ada. Dan juga kita lihat pada saat itu beberapa tokoh adat, orang-orang tua kita di sini, mereka punya besar pengalaman tentang budaya dan adat istiadat. Nah, tetapi kekurangan dari mereka itu adalah masalah krusial pendidikan. Sehingga kami beberapa rekan-rekan yang sarjana selesai baik dari Jogja maupun dari Malang, bergabung bersama, duduk bersama dengan mereka, membuat satu konsep, yaitu persiapan Irau di Kabupaten Malinau. Disitulah kita dilihat kepada tokoh-tokoh adat kita, orang-orang tua, ternyata ini yang bisa berperan sebagai adat. Saya pertama duduk sebagai wakil ketua suku Dayak Tenggalan. Setelah itu pembaharuan, maka saya diangkat menjadi kepala adat di kecamatan. Karena itu tadi peran keaktifan saya bukan saja sebagai sarjana, bukan saja sebagai pendidik, tetapi saya bagaimana kecenderungan saya dengan budaya saya sendiri. Saya tidak menunggu orang lain untuk berperan, mengambil alih. Kenapa saya masih muda tidak bisa melakukan itu? Saya tidak akan menunggu bagi yang lain, tetapi saya bisa membantu mereka yang orang tua ini. Kenapa saya tidak berperan aktif dengan itu? Artinya bagaimana langkah ke depan Dayak Tenggalan itu ke depan, budayanya, potensial yang ada saya sampaikan. Mari saya mengajak kepada rekan-rekan siapa saja, anak-anak muda, jangan pernah takut bahwa saya masih muda, saya belum bisa berperan menjadi pengurus lembaga. Jangan katakan itu. Katakan bahwa saya suatu saat nanti bisa menjadi pengurus lembaga adat, bahkan menjadi kepala adat di setiap suku yang ada. Contoh kecil, saya masih regenerasi muda, saya percaya bahwa rekan-rekan juga bisa seperti saya untuk menjadi kepala adat dan punya tanggung jawab bisa menyelesaikan segala perkara yang ada. Seperti itu. Sesuai dengan yang saya sampaikan, yang pasti saya utamakan bahasa daerah.
jangankan saya mengutamakan dua bahasa tadi, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa daerah saja mungkin hampir vakum. Mungkin di daerah lain bahasa daerah itu hampir vakum karena perubahan zaman. Ada dua sisi tadi, baik sebagai pengurus lembaga, kedua masalah zaman ini sekarang. Maka saya sampaikan fokus saya adalah bagaimana penerapan saya sebagai regenerasi muda dan sekaligus kepala adat menerapkan, memberikan pembelajaran bahasa daerah terhadap regenerasi muda ini, khususnya anak-anak sekarang. Nah, tentu dalam bahasa Indonesia pastinya kita tetap belajar di dunia pendidikan, yaitu tingkat SD, SMP, dan SMA, bahkan bangku kuliah di perguruan tinggi, dan juga bahasa asing. Saya rasa ini apalagi bahasa asing sangat sulit ya dipelajari, apalagi itu sangat sulit, dan maka saya sampaikan terapan saya adalah harus memberikan edukasi terhadap bahasa daerah itu, penggunaan bahasa daerah harus relevan yang digunakan oleh anak-anak, khususnya generasi muda, karena bahasa itu adalah sangat penting bagi zaman sekarang. Saya selalu gunakan bahasa daerah untuk anak saya, ya. Baik saya artinya memberikan yang baik, maupun ketika saya marah saya gunakan bahasa daerah artinya. Cuma nanti mereka merespon, mereka mengerti, tetapi kadang untuk membalikan kembali bahasa Bapak itu yang susah. Menjawab istilahnya. Menjawab karena mereka masih kecil ya, sulit. Tapi kalau mengerti, mereka mengerti. Yang anak saya pertama itu dia kadang menggunakan bahasa daerah. Ya artinya kalau ada hal-hal yang mau dibicarakannya, dia gunakan bahasa daerah. Ya artinya agar ada yang kecil itu tidak mengerti menggunakan bahasa daerah, sehingga menggunakan bahasa daerah seperti itu. Jadi saya keseharian tetap saya berbahasa Indonesia dan juga bahasa Indonesia. Jadi ada dua bahasa yang saya sampaikan. Nah, kenapa saya harus menggunakan bahasa daerah? Takutnya nanti ketika mereka bersama dengan orang tua, baik laki-laki yang agak tua maupun orang tua yang perempuan yang tua, mereka ketika mereka berbicara orang tua ini, mereka tidak mengerti. Maka dari kecil saya selalu menggunakan bahasa daerah. Terus berkaitan dengan bahasa juga, khususnya kaum milenial, khususnya anak-anak belayan, ya khususnya anak-anak suku Dayak Tenggalan di sini, masalah budaya, saya rasa mereka sudah memahami itu. Karena apa? Mereka sudah sering menampilkan di Irau itu menggunakan bahasa Kukui tadi, sudah sering menampilkan anak-anak. Bahkan kita punya jadwal untuk nanti belajar tentang Kukui dan juga budaya yang lain. Cuman karena pandemi ini sehingga untuk saat ini kami hentikan sementara, karena jadwal kami itu seminggu 3 kali untuk belajar tentang budaya adat istiadat suku Dayak Tenggalan. Kenapa saya sampaikan lagi, kenapa saya yang regenerasi ini langsung turun tangan menjadi sebagai lembaga adat, karena itu tadi, kalau kita tidak langsung, saya mengatakan bagaimana regenerasi itu mencontohi kita. Ya kan, siapa kalau kita tidak ikut dengan orang tua kita, artinya kita yang minta maaf, saya sampaikan punya EQ, artinya punya pendidikan ini penonton saja. Terus yang generasi ini juga seperti apa yang kami lakukan, mungkin mereka juga melakukan itu. Nah, kita yang langsung terjun, saya sampaikan seperti saya lah. Saya terjun, maka apa yang saya lakukan di lembaga adat, maka inilah saya sampaikan kepada regenerasi. Baik nanti kita cerita seperti ini, selalu saya memberikan masukan tentang adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah, dan saya kadang menggunakan bahasa daerah seperti itu. Jadi, oleh karena itu harapan kita bersama bahwa jangan pernah malu untuk menggunakan budaya itu sendiri, apalagi bahasa sendiri. Segenggam apapun suku kita, sekecil apapun suku kita, belum tentu orang memilikinya. Suku itu adalah hak kita sendiri, tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Seperti itu. Terima kasih nih Pak untuk waktunya, terima kasih untuk ilmunya, informasinya, bincang-bincang hangat terkait tentang budaya suku Tinggalan. Kami ucapkan juga terima kasih untuk kerjasamanya nih, dibolehkan untuk bertamu dengan Bapak dan dijamu terkait dengan informasi suku Tinggalan, dan ternyata kami bisa simpulkan masyarakat Tinggalan ini ternyata sangat menjaga sekali tentang kebudayaan, terutama bahasanya, terutama di hal kekeluargaannya gitu.